Mulai dari bangun pagi dan berhadapan dengan stres yang menggerogoti, kita seringkali merasa seperti dalang di teater yang penuh tekanan. Kadang, waktu terasa melambat, dan tugas menumpuk seolah meminta perhatian kita tanpa henti. Gak jarang, kita cuma bisa geleng-geleng kepala sambil berpikir, ini gue banget, ya? Nah, sebelum kita terjebak lebih dalam permainan yang sepertinya udah ditentukan, yuk kita bahas tuntas menggali lebih jauh tentang realita kerja yang bisa bikin kita merasa diperalat. Di chapter-chapter berikut ini, kita bakal bongkar sama-sama dan coba cari jalan keluarnya. Tentunya sambil ngelawak, supaya gak bawa perasaan terus-menerus. Chapter 1, Kenali gejala gaduh di dalam diri. Gejala pertama yang mungkin muncul adalah perasaan cemas yang terus-menerus menghimpit, serasa seperti ada beban berat di pundak. Keseharian kita menjadi terisi oleh suara head yang berteriak, nanti, sementara to-do list bergulung-gulung. Dan seringkali, kita hanya bisa meringis melihat jam bergerak tanpa merasa progres dalam pekerjaan. Rasanya, waktu yang kita miliki itu gak ada artinya. Terjebak dalam kebiasaan menunda dan stres. Membayangkan semua pekerjaan itu adalah masalah nyata dan tak tertahankan. Kita seperti dituntut terus-menerus untuk bekerja lebih keras tanpa diberi kesempatan untuk beristirahat. Tanpa sadar, kita menemukan diri kita menjawab email di tengah malam atau mengedit laporan saat weekend. Padahal kita semua tahu, kesehatan mental itu penting. Kalau kita terus-terusan seperti ini, apa yang tersisa dari diri kita? Chapter 2, Kebiasaan menunda yang bikin merugi. Menunda pekerjaan itu rasanya seperti teman akrab yang selalu bikin kita terjebak dalam ketidakpastian. Berapa lama lagi kita mau mengabaikan deadline demi scrolling media sosial yang tak berujung? Pagi-pagi, kita berjanji pada diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, tapi 2 jam kemudian malah berbincang dengan teman lewat chat. Ketika deadline akhirnya datang, tiba-tiba kita jadi superhero yang bisa mengerjakan segalanya dalam sekejap. Padahal, ini adalah pola yang sudah terlanjur kita bangun. Menunda hanya akan mengundang lebih banyak stres dan ketidakpuasan. Kita perlu menyadari bahwa setiap detik yang kita buang di depan layar itu adalah detik yang diambil dari masa depan kita. Maka, cara paling baik untuk melawan ini 1. Atasi kebiasaan menunda. Mulailah dari tes sederhana dan buatlah rencana yang realistis. Chapter 3, Hal-hal kecil yang menghancurkan fokus. Tahukah kamu, hal-hal sepele seperti notifikasi HP bisa jadi musuh utama produktivitas? Satu suara ping, dan semua fokus kita hancur seketika. Ketika kita berusaha mengerjakan sesuatu yang krusial, godaan untuk memeriksa ponsel itu ibarat godaan yang tak terelakkan. Padahal, kita bisa saja berkomitmen untuk mematikan notifikasi selama beberapa jam. Tapi, bukannya mengabaikan, kita malah terjebak dalam rutinitas untuk terus memeriksa pesan yang masuk. Ini tempat di mana pikiran kita seharusnya berfungsi maksimal, namun terganggu oleh faktor luar. Mengembalikan fokus bukan hanya soal mengurangi gangguan, tapi juga tentang memberi diri kita izin untuk fokus pada hal yang benar-benar relevan dan penting. Chapter 4, Toxic Workplace, Ciri-ciri yang perlu diwaspadai. Berani jujur aja, banyak perusahaan yang menyimpan toxic culture, yang dalam jangka panjang berpotensi menghancurkan kesehatan mental kita. Alangkah ironisnya ketika kita bekerja di tempat yang seharusnya memberi kita kesempatan untuk berkembang, malah sebaliknya. Mungkin ini ciri-cirinya, lingkungan yang kompetitif, rekan yang saling menjatuhkan, atau mungkin bos yang lebih suka mengontrol daripada memimpin. Ketika kita menyadari hal ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi apa yang bisa kita ubah. Apakah diri kita atau lingkungan tersebut? Sudah saatnya kita mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana kita bisa menciptakan ruang kerja yang sehat dan menyenangkan? Jangan hanya diam dan mengeluh, ambil tindakan dan cari tahu,
Kamu berhak mendapat tempat kerja yang lebih baik. Chapter 5. Menemukan keseimbangan antara kerja dan hidup. Sebagaimana pepatah bilang, semua pekerjaan bagus, asal tidak terlaku. Tapi seringkali, kita lupa bahwa istirahat itu sama pentingnya dengan kerja keras. Kita perlu belajar untuk menempatkan diri kita kepada prioritas, mengambil step mundur, dan melihat keseluruhan gambaran. Hubungan personal yang terluka dan kesehatan mental yang menurun, hal-hal ini bisa menjadi konsekuensi dari kita yang terlalu fokus hanya pada pekerjaan. Langkah pertama adalah membuat batasan yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Lalu prioritaskan aktivitas yang bisa membangkitkan semangat. Dengan begitu, kita bisa melawan arus yang membawa kita terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Ayo, saatnya kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita dan menemukan keseimbangan. Jangan lupa subscribe ke Ruang Tumbuh untuk tetap mendapatkan konten-konten bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.